Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama kami di acara Ruang Ngaji bersama Madrasah Aliyah Teknologi Informasi Berlian. Perkenalkan, saya As'adul Umam dari kelas 11 Ibnu Sina. Kali ini saya tidak sendiri, melainkan sudah ditemani oleh beliau, Ustadz Muhammad Galuh Prasetyo SPD. Beliau adalah guru pengampu di mata pelajaran Bahasa Arab dan Kitab di sekolahan kami. Kali ini kami akan berbincang mengenai pentingnya belajar Bahasa Arab bagi kita umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ustadz, monggo bisa dijelaskan, di-sharing ilmunya mengenai pentingnya belajar bahasa Arab bagi kita sebagai umat muslim. Ya, di sini saya akan sharing berbagi ilmu tentang pentingnya belajar bahasa Arab bagi kita umat muslim. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat penting bagi umat Islam. Dikarenakan dengan memahami bahasa Arab, umat Islam akan sangat mudah untuk memahami agama Islam. Kemudian bahasa Arab juga merupakan bahasa internasional. Jadi bahasa Arab itu merupakan bahasa internasional yang telah diakui oleh PBB pada tanggal 18 Desember 1973. Dan ulama-ulama terdahulu menganjurkan para pemuda-pemuda seperti kita untuk belajar bahasa Arab dikarenakan pentingnya bahasa Arab. Nah, dari dulu sudah para ulama mengingatkan para pemuda pada zaman dahulu untuk belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu penting bagi kita umat Islam untuk mempelajari agama Islam. Jadi kemudian semakin berkembangnya teknologi pada zaman sekarang, semakin mudah seseorang untuk mempelajari bahasa Arab dengan berbagai alat yang telah diciptakan oleh para ilmuwan. Contohnya sekarang sudah ada laptop, sudah ada HP, sudah ada komputer, sudah ada internet dan lain sebagainya. Sedangkan pada para orang zaman dahulu itu belajar bahasa Arab atau belajar bahasa Inggris atau bahasa asing itu dengan cara mendiami daerah asal bahasa tersebut dalam jangka waktu yang sangat cukup lama. Seperti yang dilakukan oleh seorang linguis yang cukup terkenal yaitu Eugene Anida. Itu dengan cara mendiami asal bahasa tersebut dengan waktu yang cukup lama. Kemudian menurut Kiai Haji Agus Salim, dalam mempelajari bahasa, kita perlu juga untuk mempraktekkannya. Jadi ketika kita ingin belajar harus dipraktekkan juga. Tidak melulu kita membaca kemudian tidak dipraktekkan, harus dipraktekkan. Semua ilmu yang kita punya itu harus dipraktekkan. Ya, tidak dibiarkan saja. Gitu. Wah, jadi begitu ya Ustadz, pentingnya belajar bahasa Arab bagi kita umat muslim. Kira-kira nih Ustadz, sesuatu yang penting itu pasti kan mempunyai keistimewaan tersendiri. Untuk bahasa Arab sendiri itu apa ya Ustadz keistimewaannya? Ya gini, jadi bahasa Arab itu juga memiliki banyak sekali keistimewaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa keistimewaan bahasa Arab itu. Yang pertama, jadi bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Quran dan hadis. Ya, karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun al-ayah. Yang artinya kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kamu dapat memahaminya. Al-Quran surat Yusuf ayat 2. Jadi bagaimana seorang muslim dapat mempelajari atau memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar tanpa memahami kitab suci. Kitab suci umat kita, umat muslim, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri berbahasa Arab. Jadi kita harus belajar bahasa Arab untuk memahami isi dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, jadi bahasa Arab itu merupakan bahasa Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan kita, umat muslim seluruh dunia. Itu menggunakan bahasa Arab. Dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 97 yang berbunyi fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tudhira bihi qaumal ludda al-ayah, yang artinya maka sesungguhnya kami telah memudahkan dengan bahasamu wahai Muhammad
agar dengan itu engkau dapat memberi kabar kepada orang-orang yang bertakwa dan engkau dapat memberi peringatan bagi kaum yang membangkang. Nah, jadi bahasa hadis itu juga menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi bahasa yang dimaksud di dalam Al-Quran surat Maryam ini yaitu bahasa Arab. Kemudian keistimewaan yang ketiga yaitu bahasa Arab itu pernah menjadi bahasa internasional nomor 1. Nah, bahasa internasional nomor 1 di dunia, yaitu pada masa kejayaan Islam pada abad 6 sampai 7 Masehi. Itu bahasa Arab menempati bahasa internasional pada abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Dan lebih tepatnya pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Itu telah berhasil meraih peradaban dunia hingga tercatat dalam sejarah. Nah, sebagai umat muslim kita harus bangga karena bahasa Arab pernah dahulu kala itu menjadi bahasa internasional yang telah diakui juga. Kemudian sejarah mengatakan bahwa peradaban barat tidak akan ada jika tidak munculnya para ilmuwan muslim. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jadi keistimewaan bahasa Arab yang keempat yaitu syarat menjadi mufti ialah mampu memahami bahasa Arab. Jadi ketika ada seseorang ingin menjadi mufti harus pandai berbahasa Arab juga. Yang disebutkan dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi wala taqfu ma laysa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nah, jadi hal tersebut menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengikuti seorang mufti yang tidak paham bahasa Arab. Jadi seorang mufti itu harus pandai, harus paham bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab adalah kunci untuk memahami agama ini. Jadi bahasa Arab itu merupakan kunci untuk memahami agama Islam. Oleh sebab itu, wajib bagi seorang muslim itu untuk mempelajari bahasa Arab supaya mudah untuk memahami Al-Quran dan isinya. Kemudian selain mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis juga, karena hadis juga berbahasa Arab. Kemudian di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab, karena itu adalah bagian terpenting dari agama Islam. Jadi bahasa Arab itu merupakan salah satu bagian terpenting yang digunakan untuk mempelajari agama Islam. Jadi antara agama Islam dan bahasa Arab itu ada kesinambungan, ada hubungan. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi ketika kita mempelajari bahasa Arab akan mudah untuk mempelajari agama Islam. Oh gitu ya Ustaz. Ya. Agama Islam dengan bahasa Arab kan ada kesinambungan nih. Ya. Itu kan dinamakan peran juga ya Ustaz. Ya, peran. Nah, kira-kira peran bahasa Arab untuk agama Islam ini apa Ustaz? Ya. Jadi peran bahasa Arab, ya, peran bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu memiliki banyak sekali peran di dalam agama Islam. Salah satu peran yang sangat penting bahasa Arab di dalam agama Islam yaitu bahasa Arab merupakan sarana bagi kita umat muslim untuk mempelajari agama Islam. Itu yang nomor satu. Kemudian menjaga bahasa Arab merupakan salah satu menjaga agama Islam. Ketika kita mempelajari bahasa Arab, itu juga termasuk kita mempelajari agama kita, yaitu agama Islam. Karena sudah saya jelaskan tadi, antara bahasa Arab dan agama Islam itu ada kesinambungan, ada hubungan. Nah, kemudian yang ketiga, meninggalkan bahasa Arab salah satu sebab menyimpangnya dalam memahami agama Islam. Ketika kita sebagai umat muslim, saya, sampean dan para pemirsa, ketika kita tidak mempelajari bahasa Arab, kita tidak akan bisa mempelajari isi Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran sudah dijelaskan dari awal, karena Al-Quran atau hadis itu berbahasa Arab. Bagaimana seorang muslim bisa tahu isi Al-Quran, isi hadis yang berbahasa Arab kalau tidak mempelajarinya? Karena dari itu merupakan salah satu sebab menyimpangnya seseorang ketika tidak memahami agama Islam dengan belajar bahasa Arab.
atau meninggalkan bahasa Arab atau tidak mempelajari bahasa Arab itu perbuatan yang sangat menyimpang dalam agama Islam. Kemudian selanjutnya mempraktekkan syariat Islam dengan bahasa Arab. Karena sebagian besar aspek ibadah menggunakan bahasa Arab, seperti halnya sampean sholat menggunakan bahasa Arab, membaca Al-Quran menggunakan bahasa Arab, kemudian zikir menggunakan bahasa Arab, sholawat kepada Nabi menggunakan bahasa Arab, dan banyak sekali aspek yang ada unsur ibadahnya itu menggunakan bahasa Arab. Doa-doa juga berbahasa Arab. Banyak sekali yang menggunakan bahasa Arab di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kita menjalankan kehidupan di dunia ini, itu banyak sekali menggunakan bahasa Arab. Mulai dari doa dari bangun tidur sampai nanti sholat subuh, zikir, sholawat dan lain sebagainya itu menggunakan bahasa Arab. Banyak sekali menggunakan bahasa Arab. Maka oleh karena itu mulai dari kecil, mulai sejak dari lahir sudah diajarkan, diadani dengan bahasa Arab, kemudian diikomai dengan bahasa Arab. Kemudian setelah masuk TK diajarkan huruf alif sampai huruf ya. Kemudian seterusnya nanti belajar Iqra, kemudian selanjutnya belajar Al-Quran. Itu akan bertahap. Itu termasuk salah satu mempelajari bahasa Arab atau peran bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat penting juga. Selanjutnya, bahasa Arab memiliki ikatan yang kuat dengan agama Islam karena bahasa yang digunakan dalam penyampaian wahyu adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu dengan agama Islam itu memiliki ikatan. Jadi bahasa Arab, agama Islam itu memiliki ikatan atau hubungan yang sudah saya jelaskan tadi. Dikarenakan agama Islam itu juga terbentuk dari Al-Quran. Jadi agama Islam itu terbentuk dari Al-Quran. Al-Quran sendiri juga berbahasa Arab. Ya, makanya agama Islam banyak mengandung unsur bahasa Arabnya juga. Tadi sudah dijelaskan contohnya ada sholat berbahasa Arab, kemudian adzan, kemudian sholawat dan lain sebagainya, banyak yang menggunakan bahasa Arab. Nah, itu salah satu peran bahasa Arab di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya masih banyak sekali. Oh, jadi sudah jelas ya Ustadz, bahwasannya Islam ini sudah kental dengan bahasa Arab. Apa sih Ustadz yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa lainnya, atau keistimewaan atau kekhususan? Kenapa kok bahasa Arab ini sendiri dipakai di dalam bahasa Islam atau identik dengan agama Islam ini sendiri? Itu kenapa Ustadz? Jadi bahasa Arab itu memiliki keistimewaan atau sifat khusus dari bahasa lainnya. Dikarenakan bahasa Arab itu sendiri termasuk bahasa yang memiliki kosakata atau mufrodat yang sangat banyak sekali. Ya, nanti sampean ketika belajar bahasa Arab di situ banyak menjumpai mufrodat atau kosakata yang banyak sekali daripada bahasa lainnya. Itu keunggulan nomor satu. Kemudian salah satu dalam kata dalam bahasa Arab itu bisa mewakili atau lebih dari satu makna. Yaitu keunggulan dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu satu kata dalam bahasa Arab bisa mewakili atau memiliki arti lebih dari satu. Itu keunggulan. Kemudian bisa membedakan makna dari satu kata dengan kata yang lainnya dengan bedanya harokat. Oleh karena itu ketika kita belajar bahasa Arab kita harus melihat ketika contohnya membaca Al-Quran, harokatnya tidak boleh ada yang salah. Karena kalau ada harokat yang salah, seumpama harokat yang seharusnya di fathah kemudian sampai baca kasroh, itu nanti akan bisa merubah makna atau arti kata tersebut. Nah, sebegitu khususnya, sebegitu pentingnya bahasa Arab ketimbang bahasa asing lainnya. Itu. Kemudian beberapa huruf tertentu dalam bahasa Arab bisa menunjukkan makna khusus. Jadi ada di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran ada beberapa huruf tertentu yang bisa menunjukkan makna khusus. Nah, jadi ada salah satu huruf nanti sampai menjumpai di dalam Al-Quran atau di dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab itu banyak sekali huruf-huruf yang bisa menunjukkan makna khusus. Nah, itu yang membuat bahasa Arab ini menjadi istimewa juga. Kemudian mudahnya mempelajari bahasa Arab bagi selain orang Arab. Jadi kita sebagai orang Indonesia juga sangat mudah sekali untuk mempelajari bahasa Arab.
mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab yang berbahasa Arab juga sangat mudah. Seperti di negara-negara lain juga mudah untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab juga. Jadi Al-Quran ini meskipun di daerah non-Islam, contohnya di Cina, di Jepang, di Amerika, dan lainnya selain di daerah Arab, itu juga sangat mudah untuk mempelajarinya. Dan Al-Quran ini tetap menjadi bahasa Arab di negara manapun. Bahasa Arab, jadi bahasa Al-Quran tidak akan berubah menjadi bahasa Indonesia ketika di negara Indonesia, berubah menjadi bahasa Inggris ketika di negara Amerika, berubah menjadi bahasa Jepang ketika, atau bahasa Mandarin di daerah Jepang. Tidak. Jadi Al-Quran itu tetap menjadi bahasa Arab dimanapun tempatnya, di dunia manapun, di belahan dunia manapun, bahasa Al-Quran tetap bahasa Arab, tidak boleh atau tidak bisa diganti dengan bahasa selain Arab. Jadi bahasa Al-Quran tetap bahasa Arab dimanapun Al-Quran itu berada, karena Al-Quran sangat mudah untuk dipelajari. Begitu. Jadi telah sudah jelas nih Mas Umam, apa yang saya sampaikan atau sharing-sharing ilmu yang telah saya sampaikan tadi, sedikit pengetahuan tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sangat penting dalam dunia Islam, terutama untuk mempelajari agama Islam secara mendalam dengan dasar atau pemahaman yang benar, karena kesalahan sedikit dalam bahasa Arab bisa berakibat fatal. Contohnya tadi beda harokat, nanti sudah beda makna. Kemudian bahasa Arab merupakan bahasa penyatu umat Islam. Jadi bahasa Arab itu merupakan bahasa penyatu umat Islam di seluruh dunia. Maka diwajibkan bagi umat Islam mempelajari bahasa Arab untuk menjaga kesatuan dan keutuhan agama Islam. Karena Al-Quran dimanapun, tadi sudah saya jelaskan, dimanapun Al-Quran di dunia, di belahan manapun Al-Quran tetap berbahasa Arab. Karena itu mencontohkan bagi kita umat Islam bahwa umat Islam itu bersatu. Maka cara untuk menjaga kesatuan umat Islam dengan cara mempelajari bahasa Arab. Sekian ilmu atau pengetahuan yang bisa saya sharing tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Ustadz atas sharing time-nya mengenai pentingnya belajar bahasa Arab kali ini. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada teman-teman sudah menemani kami dalam sharing time kali ini. Sampai jumpa di episode Ruang Ngaji berikutnya. Kalau ada tanggapan atau komentar, boleh ditinggal di kolom komentar bawah ya, kami tunggu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.